Oke, selamat sore semuanya ya. Kita ketemu kembali di pertemuan kita di mata kuliah analisis laporan keuangan. Ya. Sore, Pak. Sore ya Sore, Pak. Pak. Selamat sore, Pak. Ya, eh, apa? Ini sudah memasuki akhir-akhir ya kan. Jadi saya usahakan bahan ini bisa selesai. Topik kita hari ini berkaitan dengan forecasting. Minggu depan juga forecasting. Minggu depannya lagi sisanya. Sambil Anda mengerjakan tugas ya. Yang tugas kemarin tolong dikerjakan, terutama melengkapi data laporan keuangan yang Anda ambil sebagai objek yang mau dijadikan tugas ini. Ya. Oke, saya lanjutkan topik hari ini ya. Jadi dalam valuasi itu ujungnya adalah kita melakukan forecasting. Nah, forecasting itu seperti apa kita coba pelajari di hari ini ya. Tapi yang hari ini cuma simple saja ya, simple forecasting ya. Simple yang maksudnya forecasting, perakiraan yang paling sederhana itu seperti apa. Ya. Karena yang lebih rumit itu semakin banyak informasi yang harus diproses ya, itu adalah di bagian yang minggu berikutnya. Untuk hari ini kita belajar yang forecasting bagaimana kalau itu bentuknya simple saja ya. Nah, tujuan valuasi itu memang adalah berusaha simple ya, simplicity ya. Jadi apa namanya, diusahakan agar dalam kita melakukan valuasi itu simple, jadi sedikit saja data yang harus kita proses ya. Bahkan kita harus mengeluarkan ya yang bagian-bagian dari bisnis yang tidak terlibat langsung dengan penciptaan nilai ya. Jadi kita fokus saja ke informasi tertentu yang memang berkaitan dengan value generation atau penciptaan nilai. Ya. Memang dalam beberapa feature dari bisnis ada yang penting, ada yang kurang penting, dan biasanya analis memfokuskan usahanya hanya ke yang paling penting saja ya. Nah, dalam kita melakukan forecast atau perakiraan untuk value ini kita coba ya ambil terutama yang paling simpel dari mana? Dari laporan keuangan ya. Jadi yang paling simpel kita menggunakan informasi yang minim saja ya. Memang kalau kita mau lengkap ya, kita harus memproses informasi baik itu informasi strategik ya, informasi pemasaran, kemudian analisis biaya produksi, kemudian penilaian riset dan development, kemudian banyak hal ya berkaitan dengan penciptaan harus juga dimasukkan dalam forecasting. Tapi itu nanti ya kan. Yang paling minim sebenarnya apa? Yang kita pelajari di hari ini kita hanya membatasi pada sebagian kecil informasi yang mencakup banyak informasi ya, yang mencakup banyak informasi yang juga terangkum di situ ya. Ya, untuk yang full set kita akan pelajari kemudian. Memang karena menggunakan informasi yang agak terbatas, ya kan ini hanya bisa diterapkan untuk mungkin pada kondisi tertentu, ya. Terutama ya kalau untuk perusahaan itu hanya perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan yang relatif dewasa atau mature. Kenapa? Mereka umumnya kondisinya itu mudah terprediksi, ya, stabil, ya kan, tidak banyak perubahan atau disrupsi atau fluktuasi ya relatif stabil terus kita bisa gunakan ukuran yang paling sederhana yaitu menggunakan forecasting yang paling sederhana yang menggunakan sedikit informasi saja karena mereka umumnya mudah diprediksi ya. Sehingga laporan keuangan ya itu bisa merupakan indikator yang masuk akal untuk di masa depan ya. Jadi financial statement agregat itu merupakan informasi yang cukup untuk sebagai indikator masa depan mereka. Nah, bagaimana kita melakukan forecasting untuk informasi yang sederhana atau simple ini? Ya, kita bisa menggunakan laporan keuangan. Ya. Kita akan belajar juga bahwa sebenarnya laporan keuangan itu yang historical itu tidak melulu bahwa dia harus backward ke belakang. Dia bisa menjadi indikator masa depan sebenarnya ya. Karena dalam laporan keuangan yang historis itu mencakup juga beberapa hal ya. Terutama kalau kita menggunakan akuntansi secara akrual,
itu bisa sebagai pertanda masa depan sebenarnya ya. Jadi informasi akuntansi tidak sepenuhnya juga bersifat backward looking, tapi juga forward looking. Ya. Jadi ada orang yang menganggap informasi akuntansi nggak berguna karena itu hanya menggambarkan masa lalu, tidak bisa memberikan ke masa depan. Ya nggak juga, bisa kita sebenarnya menggunakan informasi akuntansi yang historis ya untuk kita mencoba melakukan forecast di masa depan. Tapi ada syaratnya ya, ada syaratnya untuk mereka yang memang bisa diprediksi dengan mudah. Ya. Coba kita pelajari di sini ya. Jadi terutama kalau kita melakukan fundamental analisis ya kan itu bersumber terutama dari laporan keuangan ya. Jadi mereka fokus hanya kepada hal yang sudah diketahui, hanya dari laporan keuangan, tidak akan mencampur adukannya dengan spekulasi. Ya, not mixing what he knows with speculation. Ya, kalau nggak mau spekulasi ya pakai saja yang data yang sudah kita tahu dari mana, dari laporan keuangan. Ya. Jadi financial statement is what we know, ya, about present, the past, ya, and also the future sebenarnya. Ya bisa kita membuat ini, tapi dengan tingkat spekulasi yang lebih rendah. Nah, dengan cara kita memisahkan antara informasi laporan keuangan dengan spekulasi, kita akan mampu menantang harga pasar. Kemarin saya pelajari juga kan, ya. Kita misalnya pakai informasi dari laporan keuangan, kita tetapkan, oh nilainya segini. Ini di pasar sebenarnya berapa? Coba kita lihat harga di pasar. Kalau pasar kita kemarin belajar itu di reverse engineering, ya kita balik yang dari harga pasar itu mengandung asumsi apa, kita tandingkan asumsinya tadi berapa. Oh ini ketinggian pasar ini lah. Berarti ketinggian berarti uh, kita anggap harga itu tidak sesuai. Ya. Tapi kalau sebaliknya setelah kita hitung-hitung kita tandingkan ya uh, apa namanya misalnya kita menilai harganya terlalu murah, nah jelas itu adalah potensi prestasi yang menarik. Ya. Nah kita terutama menggunakan informasi laporan keuangan sebagai cara yang paling simpel atau paling sederhana dalam melakukan forecasting. Ya. Kalau ternyata dari hasil tandingan tadi itu ya pasar terlalu besar, berarti pasar terlalu bisa over confidence, over optimistic, ya kan? Berarti kita hati-hati menjauhi informasi semacam itu, ya. Karena menurut kita tidak sebesar itu nilainya. Oke, masuk ke prinsipnya, ya. Forecasting yang sederhana itu seperti dibilang tadi berangkat dari analisis laporan keuangan, ya. Dengan cara mengidentifikasi apa value drivernya. Ya, value driver itu adalah penggerak nilainya. Ya. Kemudian kita coba ya, apa keadaan dia sekarang, ya, current state of driver. Ya. Kemudian kita coba forecast di masa depan akankah berbeda dengan sekarang, ya, yang drivernya tadi. Ya. Sehingga sekarang, ya, kondisi sekarang itu akan menjadi indikator untuk kondisi masa depannya, ya, untuk kita dapat memforecast. Ya. Sehingga informasi laporan keuangan ini sebagai cara kita, ya, mendisiplinkan proses forecasting kita. Ya. Jadi ini ada ditulis. Ya. Jika kita memforecast masa depan itu berbeda dengan sekarang, ya kita ya, jadi kalau kita mau memforecast bahwa di masa depan lebih baik dari sekarang, kita harus punya dasar yang memadai. Ya. Kalau nggak punya dasar apapun, anggap saja tidak akan sama saja kondisi sekarang dan kondisi di masa depan. Ya. Jadi if we forecast that the future will be different from the present, ya masa depan kita akan berbeda dengan sekarang, kita boleh membuat itu lebih dari sekarang. Tapi kalau tidak ada alasan bahwa akan sama, akan berbeda dari sekarang, kita tidak boleh memforecast terlalu berlebihan. Itu spekulatif sifatnya. Ya. Jadi kita harus punya dasar yang kuat bahwa di masa depan akan berbeda dengan sekarang.
Apa yang berbeda berdasarkan apa yang kita tahu sekarang, ya, based on what we know. Ya. Dari mana? Dari laporan keuangan. Ya. Nah, untuk melakukan forecasting, kita ingat kemarin harus bukan berdasarkan laba saja atau dari eh, laba yang mentah, harus kita menggunakan yang benar-benar mencerminkan value creation, yaitu menggunakan residual operating income model. Ya. Residual operating income model artinya adalah kita melihat apa yang lebih dari seharusnya, ya, di mana kita dapat lebihannya, ya, dalam bahasa Banjar ujungannya apa. Nah, kita lihat ujungannya itu, ya, kita akan dapat berapa, ya, sederhana seperti itu. Ya, ini rumusnya, ya. Nilai suatu aset itu adalah dari nilai sekarang, ya, ditambah dengan adanya potensi keuntungan di masa depan. Ya. CSE itulah kondisi dia sekarang. Ya, CSE itu adalah common stockholder equity, nilai dia sekarang ditambah dengan pertambahannya yang akan terjadi dari sekarang sampai ke masa depan. Nah, pertambahan itu dari mana dapatnya? Dari residual operating income. REOI ini adalah residual operating income tahun ke depan ini dibagi dengan berapa uh, tingkat pertumbuhannya, ya. Selisih antara tingkat pertumbuhan dengan uh, apa namanya required rate of return-nya, ya. Itu adalah pembaginya. Jadi kalau semakin uh, semakin bagus, semakin tinggi pembaginya itu menjadi aset yang akan dikapitalisasi dalam nilai ekuitas di masa depan, ya. Jadi REOI di masa depan dibagi dengan selisih antara required of return dan growth atau pertumbuhannya. Ini yang paling simpel, ya. Paling simpel adalah bahwa, ya, eh, ini hanya kita forecast untuk 1 tahun ke depan, ya, nggak sampai bertahun-tahun, karena kalau bertahun-tahun semakin spekulatif kita sifatnya. Horizon waktu kita nggak panjang, ya. Jadi kenapa ditulis REOI 1 hanya 1 tahun ke depan, ya, karena itu hanya jangkauan horizon waktu kita hanya 1 tahun ke depan. Ya, itu yang paling simpel, ya. Kita nggak bisa sampai 3, 5, 6, 7, 8. Susah sekali kalau itu nggak simpel lagi, ya. Kita pakai yang simpel saja hanya sampai berapa, 1 atau 2 tahun ke depan. 1 tahun lah gitu, ya. Eh, karena yang kita memforecast ini harus tahu tingkat pertumbuhannya, growth rate, ya. Nah, growth rate-nya ini tidak jauh-jauh kita cari saja dari laporan keuangan, ya. Jadi eh, forecast-nya dan tingkat growth-nya itu harus kita ambil dari laporan keuangan. Ya. Ya, berarti eh, ini bisa kita pakai dari mana kita menghitung ROI, residual operating income ini adalah rumusnya dari selisih antara operating income biasa, ya, dikurangi berapa pertambahan nilai dari basicnya, yaitu net operating income (NOA). Ya. Ya, net operating asset, ya, dikalikan berapa required operatornya, ya, eh, dikurangkan dengan operating income, selisihnya itu adalah residual income. Ya. Nah, dalam simple ini, ya, kita memforecast, ya, eh, memforecast dari angka yang ada dalam laporan keuangan saja, ya. Itu. Nah, eh,
Yaitu harus kita tahu dulu berapa OI-nya, operating income-nya nanti, kemudian berapa growth rate-nya. Ini contohnya seperti ini ya, ada contoh. Misalnya kita ambil contoh ya. Satu perusahaan yang anggaplah namanya PPE ini ya, PPE ini eh, hanya mempunyai aset tetap saja, dia nggak punya aset yang lain ya. Untuk lebih sederhananya ya, kita ambil contoh saja. Kalau dia hanya punya satu aset saja, yaitu aset berupa misalnya eh, gedung, bangunan, dan peralatan, tidak punya aset yang lain ya. Anggaplah seperti itu supaya lebih mudah ya. Eh, ini ada contohnya di sini ya. Anggaplah dia cuma punya PPE Incorporated ini ya kan. Ini dia punya aset hanya satu ya, nilainya 74,4 ya. Tahun sebelumnya nilainya 69,9 ya. Karena dia tidak punya apa liabilitas jangka pendek, maka NOA-nya berarti sama dengan nilai aset ya kan. Jadi NOA itu hasil dari operating asset dikurangi operating liabilities ya kan, akan jadi nilainya 74,4, 69,9. Kemudian dia punya juga utang jangka panjang yang nilainya 7,7, tahun sebelumnya 7,4 ya kan, berarti common stockholder equity-nya, nilai ekuitasnya 66, 62 ya. Nah, ini neracanya. Kemudian di tahun sekarang ini operating income-nya sebesar 9,8 ya. Laba bersihnya 9,5 setelah dikurangkan biaya keuangan ya. Ada juga laporan arus kas ya, arus kasnya menunjukkan bahwa ada free cash flow sebesar 5,3 dari hasil operating income ditambah depresiasi ya kan, berarti itu yang benar-benar kas bersih operasional ya 31,2 dikurangkan investasi ya, investasi sebesar 25 ini ya, berarti netnya setelah dikurangkan investasi cash investment itu 5,3 ya. Ini jadi dasar ya kan. Nah, bagaimana kita melakukan forecastingnya ya. Berarti CSE-nya 66,7 dari neraca ya kan, 66,7 CSE-nya, kemudian NOA-nya 74,4 ya, 66 dari 7 ini 74,4. Karena tidak ada di laba ruginya tidak ada item luar biasa, maka sama nilainya 9,8 ya. Maka RNOA, core NNOA ya, core NNOA itu adalah laba dia, income dia dibagi dengan aset dia tahun lalu ya, aset dia tahun lalu. Maka nilai RNOA-nya adalah 14,02%. Tapi dia hanya punya recurring operator-nya 10% saja ya. Jadi sebenarnya dia punya nilai lebih karena return asetnya lebih besar dari required rate of return. Jadi sekitar 98 dikurangi 10% kali aset dia, maka akan ada REOI-nya 2,81. Ya. Ini dasar yang kita gunakan untuk forecasting. Ya kan? 2,81 adalah residual operating income-nya, 2,81. Nah, forecasting yang paling sederhana itu adalah kalau kita asumsikan tidak ada pertumbuhan, no growth forecast. Ya. Jadi kita memprediksi bahwa residual income kita di masa depan sama dengan residual tahun sekarang. Itu paling sederhana gitu deh. Ya, berarti pertumbuhannya nol, ya kan? Sekarang 2,81, tahun depan juga 2,81 ya. Kita prediksi sama 2,81 di tahun depan. Itu yang paling sederhana ya. Nah, jadi the forward residual operating income will be the same as the current residual income, residual operating income ya. Maka sama nilainya REOI 1, REOI 0 akan sama nilainya 2,81. Nah, kita pakai REOI 1 2,81, kita masukkan aja ke nilainya ya. Tadi kita ingat CSE-nya adalah sebesar 66,7
ya ditambah dengan residual operating income-nya dibagi dengan tingkat required return 10%, maka dapat nilainya 94,8. Ya. Kenapa hanya 10%? Karena kita anggap G-nya, growth-nya 0. Ya. Kalau di rumus yang di atas kan G-nya ada, ya kan? Jadi 10% dikurang G, ya kan? Cuman dalam hal ini asumsinya G-nya sama dengan 0, berarti sama 10% saja. Ya. Nah, berarti bisa kita nilai saham PPE ini nilainya 94,8. Ya. Itu untuk ekuitas, ya. Ekuitasnya. Tapi kita bisa menilai juga ya value secara keseluruhan, enterprise value dengan menggunakan nilai NOA sebagai basicnya. Ya. Berarti NOA kan 74,4 ditambah sama seperti ini 81. Jadi secara enterprise, secara keseluruhan nilainya 102,7. Ya. Sedangkan untuk ekuitas saja nilainya 94,8. Selisihnya itu sama dengan nilai utang sebenarnya, yang 7,7 kan, long term debitnya utang. Jadi selisihnya ini terjadi karena adanya utang, ya. Value dari utang adalah 7,7. Ya. Nah, jadi yang paling simpel kita asumsikan saja tidak ada pertumbuhan. Nah, itu ya. Jadi no growth ini adalah untuk operating income di masa depan, ya, sama ya. Nah, kalau di kasus Nike, ya Nike perusahaan sepatu, ya kan kita bisa pakai asumsi seperti tadi ya untuk pertumbuhannya 0. Ya. Bisa kita hitung seperti itu. Ini ada contohnya di box 15.1 ini, bisa Anda baca sendiri di situ ya. Uh, Tapi ya, no growth forecast itu kan jelas terlalu rendah ya kan, terlalu rendah. Karena apa? Karena kita anggap ya sama saja sekarang dengan tahun depan. Ya. Uh, tapi ini juga terlalu rendah karena dia tidak memperhitungkan adanya pertambahan nilai sepanjang waktu. Ya. Jadi ini yang paling konservatif, ya forecast yang paling rendah konservatif. Ya. Dan bukan berarti ini nggak bisa dipakai, justru kita memakai ini. Kita harus selalu menggunakan forecast yang paling konservatif sebagai patokan dasar. Ya. Lebihnya itu harus kita punya alasan lebih kalau memang dilebihkan dari angka konservatif ini. Jadi kita meng-anchor ya. Jadi valuasi yang berdasarkan asumsi tidak ada pertumbuhan kita gunakan sebagai anchor untuk menantang harga pasar seperti yang sudah kita uraikan di bab 7 sebelumnya. Jadi yang kita pakai ini, yang no growth ini ya, ini justru berguna sebagai basic kita. Kita nggak berani lebih dari ini kecuali kita punya alasan yang sangat kuat. Ya. Jadi amannya adalah ini adalah angka value yang kita gunakan, yang paling sederhana, no ground assumption. Ya. Padahal kita ingat ya tadi dalam hitung-hitungan ya sebenarnya RNOA ini sebenarnya 14,02%. Ya, kita hanya menggunakan 10% saja. Ya, sebenarnya bisa lebih dari itu. Ya. Ini ada hitung-hitungannya di sini ya. Sebenarnya kita bisa lebih dari itu dengan memperhitungkan adanya pertambahan ya sebesar lebih dari 10%. Ya. Ini bisa dibaca sini. Saya hanya menerangkan pokok utamanya. Ya seperti itu ya. Dia bisa lebih dari itu ya. Dengan memperhitungkan RNOA-nya. Ya, oke. Nah, valuasi yang sudah kita gunakan tadi murni hanya berdasarkan laporan keuangan. Ya. Informasi ini dianggap informasi yang paling bisa diandalkan, ya, reliable, ya, agar kita bisa gunakan sebagai dasar kita menantang pasar. Ya, anggaplah ini dapat kita andalkan. Ya. Tapi ya tadi penggunaannya terbatas hanya perusahaan yang sudah mature, sudah dewasa saja, ya kan? Mungkin tidak bisa diterapkan untuk perusahaan yang startup ya yang baru dibuka
Ya, tidak bisa kita memforecast tahun sekarang sama dengan tahun depan karena dia masih berkembang, ya, akan terus-menerus tumbuh, ya. Kita tidak bisa menggunakan now growth assumption, ya. Dia tahun depan akan naik lagi, tambah lagi, tambah lagi. Itu untuk perusahaan yang startup. Nah, mungkin seperti itu, ya. Bahkan untuk perusahaan startup mungkin dia justru mengalami kerugian, ya. Misalnya perusahaan startup besar sekarang yang masuk unicorn, dekakorn, itu mana ada yang untung, semua masih rugi, ya. Karena mereka masih dalam tahap bakar-bakar duit habis dulu, ya. Eh, Bagaimana kita melihat prospek valuasinya masa depan? Nah, tidak bisa kita gunakan yang podcast sederhana. Ada macam-macam hitungannya, ya. Mungkin kita harus beranjak lebih dari itu untuk perusahaan semacam ini, ya. Tapi kita tetap gunakan, ya, yang paling simpel tadi sebagai angka dasar, ya, benchmark, ya, benchmark angka dasar, ya. Nah, kalau misalnya ada lebihnya, bisa kita tambahkan kelebihannya untuk alasan yang sangat kuat, saya bilang tadi, ya. Eh, Kemudian apa namanya? Kalau misalnya RNOA-nya itu lebih dari required of return, kita tidak bisa menggunakan forecast yang konservatif tadi, ya. Kita bisa gunakan angka lebih dari itu. Kalau ada hitungannya RNOA lebih besar dari required rate of return, ya. Eh, itu, ya. Kalau contohnya si Nike tadi kan punya RNOA 30%, ya kan? Itu sangat jauh dari required of return-nya. Nah, dalam kasus seperti ini mungkin dia punya sesuatu yang menyebabkan dia lebih, yaitu punya keunggulan kompetitif, ya, yang bertahan lama, durable competitive advantage, sehingga bisa menyebabkan kita bisa menggunakan ukuran yang lebih dari yang paling basic. Ya. Harus yakin dulu apakah dia keunggulannya itu bisa diandalkan dan mampu bertahan lama atau tidak, ya. Nah, itu harus diyakini betul. Kalau Nike itu kan dia menang di merek, ya, mereknya sudah lama dia bangun, ya, sehingga dia yakin bisa terus-menerus unggul dari pesaing dia dan dia bisa mempertahankan profit yang baik di masa depan. Ya, itu harus kita yakini betul apakah itu bisa kita anggap sesuatu yang cukup bisa diandalkan. Ya. Kita akan lihat bagaimana selengkapnya kita melihat keunggulan kompetitif di bab selanjutnya. Ya. Tapi kita harus ingat juga, ya, bahwa apa namanya, profitabilitas yang terus-menerus naik itu tidak bisa bertahan terus-terusan. Ya. Dalam sejarahnya pun tidak ada perusahaan yang terus-menerus profitnya itu eh, seperti itu. Ya. Bahkan mungkin akan mengalami penurunan sepanjang waktu, ya, karena persaingan semakin ketat dan sebagainya, ya. Jadi mungkin profitnya itu akan tergerus, ya, tidak akan lagi mereka bertahan terus-menerus seperti itu. Sejarah mengajarkan justru seperti itu, ya, profitabilitas akan terus-menerus menurun sepanjang waktu, ya, seiring dengan waktu. Nah, kalau begitu gimana? Ya, nggak bisa kita menggunakan no growth sekalipun, ya. Kita nggak bisa asumsikan tahun depan sama dengan tahun sekarang, sementara mungkin akan menurun di tahun depan karena semakin ketatnya persaingan, ya. Maka biasanya kita coba modifikasi, ya, no growth tadi dengan cara apa namanya, membuat itu menyamai kecenderungan bahwa akan ada saldo yang apa, kondisi yang menurun tadi itu. Misalnya, ya, kita akan menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan yang umum terjadi secara umum, ya. Tingkat pertumbuhan yang umum terjadi, ya, lihat saja tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum, ya, misalnya menurut pada GDP, gross domestic product atau produk domestik bruto, PDB, ya. Eh, itu sebagai dasar yang kita bisa kombinasikan dengan eh, apa yang ada sekarang, ya. Kombinasikan saja, kombinasinya mungkin subjektif, terserah Anda kombinasikan berapa, cuma pada intinya menyesuaikan bahwa tidak sama dengan yang ada sekarang, tapi kita kombinasikan dengan kondisi umum, ya. Bisa digabungkan dengan tingkat pertumbuhan umum dalam tingkat pertumbuhan ekonomi secara umum. Ya, GDP growth. Ya, misalnya Indonesia, ya, diprediksi di tahun ini, ya,
IMF memprediksi Indonesia setelah melewati masa pandemi sekitar 5,5% di tahun ini. Berarti kita bisa sesuaikan ya, sebagian pertumbuhan mungkin akan mendekati 5% ya, secara umum ya. Kalau misalnya lebih dari itu ya kita kurangkan sedikit mendekati angka 5%, mungkin seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya. Eh misalnya GDP diasumsikan 4%, berarti yang ada sekarang, growth rate yang ada sekarang itu mungkin sekitar 70%, kemudian 30%-nya mengacu ke 4%. Bisa jadi seperti ini rumusnya, kan 0,7 kali growth rate yang kita punya ditambah dengan 0,3 kali 4% yang GDP umum. Yang akan dapat angkanya yang weighted average, jadinya ya pertumbuhan pertumbuhannya rata-rata tertimbang atas residual income di punya perusahaan dan growth rate secara umum. Ya. Sehingga akan dapat angka yang lebih menyesuaikan dengan angka kondisi umum. Ya, seperti itu. Itu penyesuaian, ya penyesuaian. Tapi sekali lagi kalau kita punya alasan yang sangat kuat untuk itu. Nah, adanya ide bahwa secara umum tingkat pertumbuhan akan menurun terus sepanjang waktu harus juga diakomodasikan dengan rumus yang seperti ini. Kalau memakai abnormal operating income, ya kan, operating income ditambah dengan apa, yang ada sekarang dikalikan dengan yang long long time ya, long term growth, ya kita bisa memakai ukuran GDP ya. Itu ya. Itu buat menyesuaikan kira-kira angka tadi lebih pasnya berapa ya. Kita bisa sesuaikan juga ya growth-nya ini. Kalau tadi growth-nya kita murni memakai growth pakai residual operating income. Kita bisa juga memperkirakan growth-nya ini berdasarkan sales, tapi kita sesuaikan lagi sehingga terjadi angka core-nya. Jadi kita menggunakan growth model, menggunakan ukuran penjualan atau sales ya. Seperti ini, ada rumusnya bisa dilihat di sini ya. Ini ada contoh di box ini ya, kalau untuk perusahaan Coca-Cola ya. Anda bisa baca di sini ya. Coca-Cola itu sekarang diperdagangkan ya pada kasus ini ya $60 per saham. Ya. Uh, Terus ada datanya sini, profit marginnya core-nya semacam ini. Ini kalau kita menggunakan ukuran yang ini ya, yang contoh yang ini. Core profit marginnya berkisar 20%-an ya. Kemudian turnover ya, kalau kita menggunakan ukuran yang sifatnya berdasarkan driver penggeraknya adalah turnover dan juga profitnya, sehingga kita menemukan profit berapa ya. Kita pakai ukuran seperti ini ya. Nah, aset turnover kurang lebih 1,3 ya, kemudian RNOE-nya berarti return dibagi total aset operating income-nya berkisar 26 sampai 29. Net operating asetnya, kemudian ketemu common equity-nya berapa. Nah, ini bisa kita masukkan ya kan, di menghitung berdasarkan net operating asetnya ya, dikurangkan dengan utangnya berapa. Ya, ini bisa dipakai seperti ini, 26 sebagai net operating asset ditambah dengan selisih antara uh, uh, core ENOA dikurangi required rate of return 9% dikalikan aset operating NOA-nya ya, dikurangkan kalau 9% dia punya uh, growth rate sales-nya 5,4% ya. Itu kita bisa masukkan di sini, berarti selisihnya ya itu adalah pembaginya, akan kita dapat nilai perusahaan keseluruhan itu 160.402 juta dolar. Tapi kita ini nilai keseluruhan perusahaannya, kita harus kurangkan utangnya ya, net debitnya 5,5144 ini
akan dapat nilai ekuitasnya 155 ini dibagi dengan jumlah sahamnya 2,3 juta. Jadi nilai value dia sebenarnya adalah 66,98. 66,98 ini berarti kita sandingkan dengan tadi 60 ya, 60. Berarti apa? Sebenarnya yang diperdagangkan 60 ini masih lebih murah dari nilai yang 66 ini ya. Jadi sebenarnya ya apa yang diperdagangkan itu lebih murah dari nilainya karena kita memakai ukuran ya dalam kasus Coca-Cola ini drivernya itu tinggi ya. Ini angkanya memang historikalnya tinggi ya. Sehingga kita bisa ngambil keputusan bahwa kita menilai Coca-Cola ini masih terlalu murah. Ya. Dengan hanya kita menggunakan input berupa tingkat pertumbuhan penjualan dan juga berapa perputaran asetnya. Ya. Jadi nanti kalau dalam tugas itu Anda mencari nilai perputaran aset, kemudian nilai pertumbuhannya selama apa, itu gunanya untuk seperti ini ya. Jadi ini selama berapa tahun ke belakang kita lihat polanya, ya kalau kita lihat stabil kita bisa gunakan angka tahun terakhir, ya kan. Ini kebetulan dalam kasus ini stabil ya kan, coba lihat ya angkanya jauh berbeda ya kan. Tidak naik turun terlalu jauh ya. Aset turnover juga nggak terlalu beda jauh ya. Core RNOA juga nggak terlalu jauh. Kita bisa gunakan ini sebagai angka yang cukup masuk akal sebagai basic kita ya kan. Dan ini apa? Kita pakai angka yang paling simpel seperti ini ya. Sebagai dasar untuk kita menilai men-challenge, menantang harga pasar tadi. Nah, orang berpendapat, oh enggak seperti itu. Perlu diingat bahwa ini Coca-Cola. Coca-Cola itu punya brand name yang sangat bagus katanya ya. Dan itu mungkin tidak tergambarkan dalam laporan keuangan. Ya. Karena kelemahan laporan keuangan itu tidak bisa memasukkan hal-hal yang uh, intangible tanpa adanya transaksi. Ya. Yang tidak berwujud ya. Apa brand name itu kan brand aset itu tidak mudah tercantum dalam laporan keuangan tanpa adanya proses transaksi khusus. Ya kan? Nah mungkin orang berpendapat ini terjadi karena nilai laporan keuangan tidak cukup memasukkan itu. Ya. Tapi kalau kita menggunakan laporan keuangan pun cukup bisa ya. Ini memang tidak tercantum di implisit, hanya tercantum di angka itu ya. Ini mungkin kenapa penjualan dia stabil karena dia punya kekuatan yang durable tadi itu. Ya. Tentu saja kalau kita mengasumsikan lebih dari ini nilainya akan lebih, ya kan? Ini tak pakai ukuran yang sederhana saja, kelihatan bahwa Coca-Cola sebenarnya terlalu murah, ya. Pasar menilainya terlalu underestimate terhadap Coca-Cola, padahal dia punya potensi yang lebih karena dia stabil, ya kan? Sebenarnya kalaupun mau angka lebih dari ini 70, 75 masih bisa kita mau nilai itu kerendahan, ya kan? Nah, itu ya. Maksudnya antara mungkin akan di atas 66 hitungan kita kalau kita memperhitungkan adanya lebih pertumbuhannya dibanding yang ada sekarang. Nah itu kira-kira kalau kita menggunakan uh, apa forecast yang paling mendasar yaitu pakai pertumbuhan yang paling konservatif sama saja dengan yang ada sekarang. Tahun depan akan sama dengan tahun sekarang. Uh, Tentu saja kemarin ya kalau berkaca kita di tahun 2020 waktu kita mengalami pandemi itu mungkin tidak bisa menggunakan akad seperti itu. Ya analis biasanya tidak harus otomatis seperti itu. Mereka akan melihat sesuatu ya. Uh, Waktu kita mengalami pandemi di tahun 2020 itu kondisinya sangat tidak pasti ya. Orang beranggapan ini juga tidak permanen terus-menerus seperti ini. Nggak mungkin terus-terusan kita lockdown ya. Tapi kapan terjadinya itu masih tanda tanya waktu kita tahun 2020 kemarin. Sebagian analis itu masih bingung sehingga mereka
kadang-kadang terlalu rendah untuk menetapkan harga karena kondisi ketidakpastian yang tinggi itu ya. Nah, kemudian begitu tanda-tanda lockdown mulai dilonggarkan, maka akan muncul keoptimisan sehingga orang berubah. Oh, ini mungkin akan lebih dari tahun lalu. Nah, akan lebih ini akan membuat tadi itu harga saham juga ikut naik, ikut naik terkerek naik begitu mereka karena mereka mengadjust lagi bahwa pertumbuhan tidak lagi sama seperti tahun sekarang, akan lebih dari tahun sekarang, maka otomatis akan naik lagi tahun depan. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ya ini tidak dibahas di sini, ya kan? Ini hanya murni kita bisa menggunakan informasi yang tadi itu lebih dari sekedar no growth assumption, ya seperti itu. Nah, untuk apa namanya perlu disadari simple model itu yang evaluasi yang paling mudah, paling kasar istilahnya ya, dia bisa di apa tapi bukan berarti dia tidak berguna ya, seperti tadi selain digunakan sebagai alat patokan, dia juga digunakan sebagai alat untuk analisis. Ini ada contohnya kalau kita menggunakan sensitivity analysis ya, kita memperkirakan ya eh, berapa growth-nya kemungkinan ke depan ya, untuk kita memperkirakan kisarannya seperti apa ya, berdasarkan berbagai skenario yang berbeda-beda ya, berdasarkan eh, berapa tingkat pertumbuhan dan berapa growth-nya ya. Berapa tingkat profitabilitas dan berapa growth-nya, kemungkinan kita bisa asumsikan dengan berbagai macam skenario seperti ini ya. Anggaplah kalau misalnya 25%, 30%, 33%, dan 36% ini kasus Nike ya kan. Itu akan berbeda-beda tingkat growth-nya. Kita bisa perhitungkan seperti ini ya. Ini berdasarkan tingkat ini kita bisa mempredik ya berapa yang kemungkinan yang ada. Kalau terjadi seperti ini akan seperti apa? Seperti what if question jadinya. Itu ya. Kemudian apa? Kita bisa seperti yang kita pelajari kemarin di bab 7, kita bisa menantang pasar dengan menurunkan asumsinya itu berdasarkan harga pasar ya. Kalau tadi contoh Coca-Cola misalnya, itu kita tidak reverse engineering 60 ini dari mana, kita cuma membuat angka tandingannya berdasarkan valuasi kita sendiri, kita bandingkan dengan situ. Cara lain kita bisa turunkan 60 ini, apa sebenarnya asumsinya. Ya. Ini yang dinamakan reverse engineering, kita balik sekarang. Ya. Ini contohnya seperti ini. Ya. Seperti 15.5 ini di box ini. Jadi kita balik saja ya. Eh, dengan cara melihat G-nya itu berapa sih yang pasar asumsikan. Ini contohnya Nike ini, kita masukin angkanya ya. Kita masukin angkanya berdasarkan rumus ini ya. Rumus dasar ini ya. Rumus dasar ini ya. Kita cari angka G-nya ini ya. Angka G-nya ini berapa? Ini reverse engineering. Kita cari nih G-nya ini berapa ya. Ini G-nya ini ya. Ya. Jadi G-nya ini angka G-nya ini berapa? Nah, ini kita masukkan aja ke rumus ini. Masukin net operating asetnya berapa, residual income berapa, rate of return berapa, masukin ke sini. Maka ketemu angkanya misalnya 4,6% growth rate. 4,6%. Ya. Berarti pasar mengasumsikan pertumbuhannya 4,6%. Ya. Bukan 0%. Ya. Kalau pakai asumsi yang tadi, kita asumsikan 0%. Ya. Nah, tapi ini kalau kita menggunakan simple growth valuation yang Nike di depan memang 4,6% ya. Uh, Nike mana tadi di depan tadi? Yang di atas tadi ya. Yang mana tadi 4,6%? Nah ini. Ya, yang tadi. Jadi 4,6% itu asumsi di dalam harga pasar yang sebesar berapa ini tadi? Hmm, market value-nya sebesar 31 ini. Ya.
Harganya 74. Kalikan berapa saham beredar, dikurangi berapa utang dia, akan dapat sebesar ini. 74. Ya, itu 74 berarti asumsinya 4,6%. Nah, seperti itu yang paling simpel ya. Paling simpel kita membangun asumsinya berdasarkan laporan keuangan ya. Kita tidak beranjak jauh-jauh, kita anggap saja kondisinya sama dengan yang ada sekarang, bagaimana nilainya. Ya. Kita bisa bangun dari situ. Ya. Kita anggap ini terus-menerus stabil, ya akan sama tahun depan seperti itu, nggak nambah, nggak berkurang. Seperti itu adalah angka basicnya. Tentu saja kita tidak mau berasumsi pertumbuhannya lebih rendah dari sekarang. Ya. Kita nggak mau ambil seperti itu, ya kan? Uh, uh, kita hanya melihat investasi yang kira-kira menguntungkan yang paling tidak pertumbuhannya itu nol sama dengan tahun sekarang, berapa nilainya. Kalau lebih dari itu berani kita ambil gitu. Nah, tentu saja simpel valuasi tadi itu berbahaya ya kalau tidak tepat digunakan ya. Valuasi yang sederhana ini eh, tidak akan bagus kalau ternyata informasi di luar laporan keuangan itu bisa mengindikasikan secara lebih baik profitabilitas masa depan dan pertumbuhannya yang berbeda dengan pertumbuhan dan probabilitas di sekarang ya. Kalau kita yakin bahwa ini perusahaan ini terus-menerus punya potensi ke depan ya, jelas kita tidak bisa menggunakan no growth. No growth kita hitung dulu ya, asumsinya kalau dia tidak bertambah. Nah, kalau dia bertambah ya, misalnya perusahaan ini memang punya strategi ekspansif mau bertambah ke masa depan ya kan, dia berencanakan mau buka cabang misalnya, menambah kapasitas produksi, meluncurkan produk baru dan sebagainya, ya jelas itu no growth assumption nggak sesuai ya. Cuma seberapa besar kita mau kasih nilai untuk growth-nya itu akan jadi dasar penilaiannya nanti. Nah, itu yang juga harus hati-hati kita kita cermati apakah itu memang punya landasan kuat untuk kita mengasumsikan lebih dari no growth ya. Jadi dia mungkin akan sensitif terhadap berbagai skenario yang berbeda-beda di masa depan ya. Ini bisa kita gunakan sebagai dasar ya. Valuasi yang berbeda dari simple ini harus punya landasan kuat, justifikasi berdasarkan penalaran yang kuat tentang kenapa masa depan itu akan berbeda dari sekarang. Nah, itulah kecermatan seorang investor ya. Makanya investor harus benar-benar seorang yang menguasai bisnis, yang tahu kemungkinan seperti apa kecenderungannya di masa depan ya. Itu yang dicermati. Ini sesuai juga karena kita memang berlandaskan pada fundamental analisis bahwa seorang investor itu paham tentang bisnis, bukan seseorang yang spekulatif, ya kan? Paham tentang bisnis, dia bisa menilai ya. Seseorang yang sudah mendalami sesuatu umumnya akan lebih mudah menilai, ya kan, seperti Anda juga ya, kalau Anda menguasai bidang tertentu, ya kan, Anda mudah memprediksi sebenarnya ya, kalau Anda menguasai di bidang itu. Ya. Oh, ini akan seperti ini, oh akan seperti ini. Dan bisnis juga seperti itu. Nah, seorang analis yang handal tentu saja dia menguasai ya segala aspek ya, berkaitan dengan perusahaan itu sehingga dia mudah memberikan penilaian bahwa ini akan larinya akan seperti apa ini. Ya, gitu. Ya. Eh, terus terang ya, meramal pertumbuhan perusahaan tuh tidak terlalu sulit dibanding Anda meramal hasil skor sepak bola. Kalau Anda meramal sekarang lagi Piala Dunia, ya orang banyak meramal prediksi pertandingan. Tapi akhirnya jawabannya apa? Bola itu bundar, ya katanya nggak bisa diprediksi dengan gampang, ya kan? Tapi dalam kita memprediksi suatu perusahaan itu lebih mudah, terus terang ya, daripada meramal bola sebenarnya. Ya. Karena ada indikator tertentu yang bisa dijadikan pijakan akan seperti apa dia ke depan. Ya. Tentu saja harus kita paham betul, ya kan, seperti apa ini. Nah, Andalah seorang analis yang bisa diharapkan bisa itu, ya, bisa mengetahui itu. Ya. Pengetahuan kita di bidang bisnis, di bidang keuangan dan akuntansi akan memudahkan kita melakukan itu. Oke, itu basic hari ini ya. Kita yang paling basic adalah seperti itu. Kita pelajari untuk hari ini. Ya. Untuk minggu depan kita berlanjut lagi. Bagaimana kalau lebih kompleks? Kita memasukkan informasi yang lebih. Kita pelajari minggu depan. Ya. Kira-kira seperti itu untuk hari ini ya. Uh,
untuk minggu depan ya coba saya berikan gambaran dulu ya. Minggu depan selain saya berikan gambaran ya, kita akan bahas apa yang sudah Anda kerjakan sejauh ini ya kan. Apakah Anda bisa melakukan penilaian secara simpel menuangkan data itu, akan kita bahas selanjutnya ya. Oke, saya beri gambaran dulu tentang kalau kita menggunakan informasi yang lebih kompleks, ya. Bukan hanya berdasarkan informasi yang sederhana, berdasarkan laporan keuangan. Dan kata lain, kita menggunakan full information forecasting dengan menggunakan analisis strategi bisnis, bisnis strategi analisis. Jadi full information forecasting itu menggali lebih dalam, ya, menggali lebih dalam dengan menggunakan informasi yang tersedia untuk dapat membangun forecast atas residual earning dan abnormal earning growth sehingga valuasi dapat dibuat. Nah, seperti itu. Ya. Apa namanya? Kita akan lebih dalam lagi ya melihat apakah berbagai aspek keunggulan kompetitif itu kan berdampak terhadap laporan keuangan. Ya. Tapi kita ya harus fokus kepada beberapa aktivitas bisnis yang akan berdampak pada valuasi. Fokus pada residual operating income dan apa drivernya akan kita fokus ke situ dulu ya. Kemudian kita fokus kemudian ke perubahan yang terjadi. Apa yang perubahan terjadi di masa depan yang mungkin berdampak ya. Apa perubahan yang terjadi terhadap driver yang kita fokuskan tadi ya kan. Jadi misalnya ya kita fokus kepada 5 aspek tertentu ya yang akan menjadi driver atau pendorong terhadap penciptaan nilai di masa depan ya. Misalnya kita pakai 5 hal ini ya. Penjualan, kemudian profit margin, perputaran aset dan operating income-nya dan item-item yang tidak biasa atau unusual ya. Kita bisa gunakan ini sebagai drivernya. Kemudian kita lihat apakah driver ini akan berubah tidak di masa depan ya. Dengan pertama step satunya memahami dulu di tingkat industrinya driver itu seperti apa ya, driver pattern di tingkat industrinya apakah itu persisten apa tidak ya, apakah terus menerus apa tidak, ini melihat ke kondisi industrinya, kita perlu data industri sebenarnya ya. Kemudian step keduanya memodifikasi kalau ternyata polanya itu modify the typical driver pattern for forecast for economy dan industri. Kemudian kita coba modifikasi untuk di tingkat industrinya ya. Kemudian kita coba nilai di industri itu perusahaan berbeda enggak ya terhadap pola yang umum itu. Kalau dia menunjukkan perbedaan, maka dia ada punya keunggulan. Kemudian di tahap selanjutnya fokus ke key driver khusus di perusahaan itu ya. Key drivernya apa ya. Kemudian fokus ke pilihan terhadap berbagai kondisi bisnis. Nah, itu ada langkah-langkahnya ini ya. Kemudian kita bisa memforecast dalam bentuk laporan keuangan ya. Laporan keuangan yang akan mungkin seperti apa. Jadi pro forma analisis kemungkinan laporan keuangannya komponennya seperti apa. Ya. Itu ini ada contohnya, nanti saya terangkan lebih mendalam di minggu depan ya. Cuman ini saya berikan sekilas bahwa prosesnya tidak akan sederhana seperti yang kita pelajari pada hari ini kalau dalam konteks tertentu. Ya. Itu kemudian ini template yang ada berkaitan dengan sales, forecast the sales, kemudian ini drivernya kan, kemudian forecast the sales, forecast the asset turnover, kita forecast seperti apa, akan jatuhnya seperti apa, ya. Kemudian profit margin, kemudian operating income, operating item, unusual operating item, kemudian kita coba dari situ akan jatuhnya residual operating income-nya berapa, termasuk abnormal operating income-nya berapa. Free cash flow kita hitung juga. Aspek lain kita hitung juga, nanti akan jatuhnya semua berapa. Ya. Lebih rumit ya kan?
karena semua aspek kita pertimbangkan ya. Jadi ini akan kita banyak menggunakan yang template yang Anda gunakan dalam tugas akan banyak digunakan ya. Itu untuk gambaran kita kalau kita menggunakan yang full information, semua aspek informasi kita gunakan. Nah, termasuk juga nanti memperhitungkan apa yang dinamakan red flag indicators, indikator yang menunjukkan adanya kondisi bahaya tertentu yang ada harus kita waspadai di masa depan ya. Termasuk kita pelajari juga strategi bisnisnya dan skenario analisis seperti apa. Ya itu gambaran sekilas tentang apa yang kemudian kalau kita menggunakan yang lebih kompleks di tahapan selanjutnya. Kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini di minggu depan ya. Setelah kita memahami ya. Tapi sebelum membahas ini ya, minggu depan kita fokuskan ke tugas yang Anda kerjakan ya. Kita akan bahas lebih dalam beberapa yang sudah Anda kerjakan untuk melakukan yang kita pelajari hari ini dengan menggunakan simple valuation. Ya, simple valuation yang sudah kita pelajari di bab 15 tadi itu ya. Bab 15 ya. Itu ya. Jadi lengkap tadi itu ya, Anda sudah ketemu berapa nilainya. Sebaiknya Anda coba cari angka sahamnya, nilai sahamnya berapa ya di hari terakhir. Anggap misalnya hari besok nanti hari Senin misalnya berapa nilainya. Itu jadikanlah itu sebagai dasar untuk membandingkan, untuk menantang harga itu berapa ya. Market challenge ya. Kita bandingkan ya. Anda kan sudah juga mengambil informasi terakhir ya per 9 bulan tahun ini. Bisa jadikan dasar itu ya. Akankah itu, tapi itu angka 9 bulan ya kan, Anda harus setahunkan itu untuk jadi setahun. Anggaplah yang setahun terakhir ini sama kondisinya ya, yang 3 bulan terakhir sama kondisinya, itu kan 9 bulan di 12 bulan kan ya, di annualize di 12 bulannya angka berapa, seperti itu dengan asumsi seperti itu. Oke, itu dulu untuk hari ini ya. Tolong tadi tugasnya terus harus dikerjakan ya, sebisa mungkin Anda kerjakan. Kalau nggak paham atau bingung bisa tanyakan ke saya ya tentang tugasnya. Coba isi Anda kerjakan dulu, nanti kita punya data untuk bisa melakukan forecasting nanti. Oke, itu ya, ada pertanyaan? Oke, ya lebih banyak bekerja kalau begitu ya, tidak banyak pertanyaan Anda ya, tidak. Oke. Kalau tidak ada